Nusa Putra University atau NPU menggelar workshop perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital melalui Nusa Putra Global atau Neutral dengan bertema Urgensi Reformulasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Artificial Intelligence pada Kamis 19 Juni 2025 di Auditorium Nusa Putra University, Cisaat, Sukabumi. Halo Genusian, Nusa Putra University kembali menggelar workshop berskala nasional yang sangat relevan dengan perkembangan zaman dengan mengusung tema Urgensi Reformulasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Artificial Intelligence yang dilaksanakan pada Kamis 19 Juni tahun 2025. Dan saat ini saya Mawar bersama tim Genusian Press News sudah berada di Auditorium Nusa Putra University untuk melaporkan langsung jalannya kegiatan hari ini. Perlu Genusian ketahui bahwa pada materi workshop kali ini akan disampaikan langsung oleh Insinyur Razilu MSI, CGCAI selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Nantinya pemateri akan menyoroti bagaimana pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, serta bagaimana regulasi harus mampu beradaptasi dalam perlindungan hak cipta dan inovasi digital di era perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta mengenai urgensi kebijakan kekayaan intelektual, serta membekali para praktisi dan akademisi terkait kekayaan intelektual di era digitalisasi saat ini. Selain itu, Genusian, workshop ini juga terbuka untuk umum termasuk mahasiswa, akademisi, juga pemangku industri kreatif. Nantinya para peserta akan mendapatkan modul materi workshop, goodie bag, serta e-sertifikat atas buktinya partisipasi. Nah, Genusian penasaran bagaimana tanggapan dan seluruh rangkaian kegiatan workshop nasional pada hari ini? Berikut liputannya untuk Genusian. Wakil Rektor 1 Nusa Putra University Samsul Fahmi menegaskan bahwa workshop kekayaan intelektual ini merupakan bagian dari inisiatif jangka panjang yang telah digagas oleh Nusa Putra University dalam upaya membentuk sentra hak kekayaan intelektual atau sentra HAKI. Ia juga menuturkan rasa syukur atas peresmian sentra HAKI Universitas Nusa Putra yang secara simbolis telah dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Jadi workshop tentang hak kekayaan intelektual ini memang sudah digagas sejak lama oleh Nusa Putra dengan mencoba membentuk sentra HAKI, di mana alhamdulillah dalam kesempatan kali ini juga tadi oleh Pak Dirjen sekaligus juga dibuka secara resmi bahwa sentra HAKI di Universitas Nusa Putra. Nah, tentunya terkait dengan visi Universitas Nusa Putra bahwa tadi sudah diceritakan oleh Pak Dirjen bahwa sebenarnya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang di Indonesia ini tidak hanya mengurus tentang hak kekayaan intelektual yang berasal dari Indonesia, tapi juga mereka mengurus hak kekayaan yang diajukan oleh orang-orang yang di luar Indonesia. Nah, hal ini tentunya ini menjadi salah satu upaya dari kami untuk menjaga hak-hak kekayaan atau karya cipta yang dihasilkan baik oleh mahasiswa ataupun dosen, sehingga nanti tidak terjadi kekeliruan di belakang hari seperti dituntut oleh orang lain atau institusi tertentu terkait tentang hak-hak yang dimiliki oleh dosen, mahasiswa maupun oleh Universitas Nusa Putra secara umum. Nah, tentunya seperti tadi yang dimention oleh Pak Dirjen bahwa beliau sudah menunjuk Pak Direktur Bidang Kerjasama untuk terus melakukan kolaborasi, terus melakukan komunikasi dengan pihak kami dari Universitas Nusa Putra untuk terus melakukan workshop-workshop yang lebih detail, di mana workshop untuk paten, workshop untuk paten sederhana, workshop untuk merek dan yang lain sebagainya, sehingga ini juga akan memudahkan kami secara umum di Universitas Nusa Putra untuk memperoleh izin HAKI tadi, kemudian kami melakukan operasional dan kemudian dapat melayani pengajuan-pengajuan hak cipta baik dari mahasiswa, dosen maupun masyarakat pada umumnya. Insinyur Razilu MSI CGCAE selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia menyampaikan kesan positif saat pertama kali mengunjungi Nusa Putra University. Menurutnya, Nusa Putra University adalah kampus yang telah bertaraf internasional, juga memiliki potensi besar menjadi salah satu kontributor penting dalam pengembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Lebih lanjut, Insinyur Razilu juga menyoroti tantangan baru dalam era kecerdasan buatan. Ia mengungkapkan bahwa di berbagai negara sudah banyak diajukan permohonan hak cipta dan hak paten atas karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence.
Namun, sebagian besar permohonan tersebut hingga kini masih ditolak. Pokoknya keren, luar biasa ya, terima kasih. Saya tadi sebenarnya sebelum datang ke auditorium sudah diskusi lebih dulu dengan Wakil Rektor, ya Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 menanyakan mengenai segala macam hal yang berkaitan dengan Nusa Putra. Dan sebelum juga tadi berbicara dengan beliau-beliau di mobil tadi, saya minta kepada sekretaris saya untuk cek mengenai Nusa Putra ini. Ternyata baru tahu bahwa ada satu universitas yang tersembunyi di Sukabumi yang saya baru tahu. Ternyata ini adalah universitas yang berskala internasional ternyata ya. Jumlah mahasiswanya cukup banyak, ada 9 ribuan, kemudian mahasiswa internasional itu ada 300, dosennya kurang lebih ada 200 juga, dan berbagai macam fakultas dengan prodi-prodi yang ada. Luar biasa. Ini adalah merupakan salah satu daripada kontributor ke depannya untuk memajukan keintelektual di Indonesia. Dan tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya, kepada para peserta seminar, itu keren sekali ya, mereka hadir kurang lebih hampir 200 orang dari dosen dan para mahasiswa. Saya sudah memprovokasi, memberikan motivasi tadi terkait dengan posisi Universitas Nusa Putra dalam nasional terkait dengan permohonan intelektual. Dan saya tadi minta supaya tahun ini bisa menargetkan kurang lebih 1.000 kakak intelektual berasal dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Bisa go nasional dan go internasional. Ini lagi menjadi perbincangan di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional sebenarnya, terkait dengan perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kecerdasan imitasi. Ya, berbagai macam permohonan di bidang hak cipta dan paten juga telah diajukan sebenarnya di berbagai negara, tetapi sampai saat ini sebagian besar permohonan itu ditolak. Karena sesungguhnya adalah yang disebutkan kekayaan intelektual, definisi secara umum adalah hasil olah pikir manusia yang bisa dipadukan dengan rasa dan karsa untuk menghasilkan sebuah karya. Sementara artificial intelligence itu adalah tidak memiliki olah pikir ya, atau disebut sebagai manusia. Dan dalam seluruh hukum positif di Indonesia dan juga di semua negara, yang dikatakan sebagai pencipta itu adalah manusia, individu, orang atau kelompok orang, inventor juga adalah orang atau kelompok orang. Jadi sampai dengan saat ini memang yang masih bisa diberikan kekayaan intelektual, pelindungan intelektual apakah hak cipta ataupun paten itu masih kategori manusia. Nah, dengan perkembangan teknologi yang ada di bidang artificial intelligence, ini kita tidak boleh juga memandang sebelah mata. Ini harus dijadikan sebagai alat untuk mendukung inovasi lebih baik lagi. Nah, maka berbagai macam peraturan harus dilakukan reformulasi ulang untuk bisa mengakomodasi kemajuan di bidang artificial intelligence, sehingga lahir lagi karya-karya yang inovatif dan kreatif lebih banyak lagi ke depannya oleh anak bangsa sendiri khususnya, karena kita banyak kreativitas yang dihasilkan dari tempat kita. Tadi juga saya sudah menyampaikan mengenai perkembangan terkait dengan seluruh teknologi revolusi industri 4.0, permohonan paten dan hak cipta yang relatif lebih banyak. Kalau digabung dua-duanya, hak cipta dengan paten itu mendekati daripada 8.000 permohonan yang sudah diajukan dalam satu dekade. Artinya adalah tinggi sekali. Sebenarnya apa kira-kira tantangannya? Tantangannya kayaknya biasa-biasa saja. Tidak terlalu rumit, karena sekarang yang perlu diberikan persamaan persepsi oleh seluruh pakar di seluruh dunia adalah apakah kemudian kita masih tetap akan menjadikan patokan utama bahwa penghasil karya itu adalah manusianya, dan berapa kontribusi daripada artificial intelligence itu berapa banyak kemudian baru dikatakan adalah karya. Sebenarnya itu saja. Kalau dari sisi lain tidak terlalu ada tantangan yang tidak terlalu signifikan, karena sudah sangat jelas ya terkait dengan hal itu. Ya, pencipta adalah manusia, kemudian inventor juga adalah manusia. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada pakar juga yang melihat ada 4 kriteria yang perlu dilihat apakah sebuah karya daripada artificial intelligence itu memenuhi sebuah standar untuk dikatakan karya atau tidak. Salah satu diantaranya adalah intervensi manusia mesti dominan. Yang kedua, ketika kemudian hasilnya ada, itu harus ada koreksi dari manusia lagi. Tadi tidak bisa diambil mentah-mentah, karena kemungkinan besar dia mengambil data dari orang lain yang berpotensi adalah bisa melanggar hak cipta orang lain atau melanggar paten orang lain. Jadi koreksi itu mesti selalu ada untuk dilihat, dan tahapan lainnya.
Kurang lebih seperti itu. Dua peserta workshop, Gerald Joshua Kaufi dari program studi PGSD dan Ignacia Delvindra Odang dari program studi akuntansi, turut menyampaikan kesan positif setelah mengikuti workshop tersebut. Mereka sangat senang bisa mengikuti workshop perlindungan haki karena mampu membuka wawasan dan memperkaya pengalaman, khususnya dalam memahami isu-isu kekayaan intelektual di era digital. Saya sangat senang sekali mengikuti workshop hari ini, karena workshop hari ini membuat wawasan saya menjadi terbuka, dan sesuai dengan pengalaman saya, workshop ini juga membuat pengalaman saya makin meningkat dan wawasan saya semakin luas. Ya, setelah mengikuti workshop tadi, saya semakin mengetahui bahwa perkembangan AI bukan hanya membawa manfaat, tetapi juga membawa tantangan hukum. Karena hukum saat ini belum cukup untuk melindungi kekayaan intelektual, maka diperlukan reformulasi agar pencipta tetap terlindungi tanpa menghambat inovasi teknologi. Nah, Genusian, itu tadi beberapa tanggapan serta seluruh rangkaian kegiatan workshop tingkat nasional pada hari ini. Tetap saksikan Genusian Flash News berikutnya agar Genusian tidak ketinggalan berita menarik seputar kampus. Saya Maurmi Syarahayu bersama juru kamera Abdi Mulki dan Salman Alpariji melaporkan untuk Genusian.